Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo sahabat rajut dimanapun Anda berada. Jumpa kembali dengan saya Reni Lastari. Kali ini kita akan membuat handbag serbaguna. Ya, kenapa saya katakan handbag serbaguna? Karena handbag ini dapat kita gunakan untuk apa saja, ya. Nah, terutama untuk kali ini tujuannya saya buat untuk sebagai tas mukena, ya. Nah, kali ini kita menggunakan 3 gulung benang, ya. Saya menggunakan benang poli lestari dengan ply kecil yaitu D18, ya. Saya pakai kira-kira 3 gulung. Kita memerlukan 2 warna, ya. Ini saya pakai warna warna-warna peach, ya. Ini dusty ungu, ya. Dusty purple, ini marun, ya. Marun. Nah, kemudian untuk menyesuaikan jenis benang kita menggunakan hook nomor 3. Saya pakai hook tulip nomor 3. Kemudian ada gunting. Seperti biasa perlengkapan merajut kita ada korek api, ada jarum tapestri, ada penanda atau marker. Baiklah, kita akan mulai membuat handbag kita. Baik, kita akan mulai dengan bagian alas, ya. Alas kita bentuk persegi. Kita awali dengan membuat slip knot. Lalu buat chain sebanyak 30 chain. 2, 3, 4, 5, 6. Kita selesaikan sampai 30. Baik, setelah selesai 30 chain, kita akan membuat 29 SC, ya. Jadi alas kita ini akan kita kerjakan dengan SC bolak-balik dengan pola 29 SC, 29 single crochet dan 1 chain, ya. Jadi seperti biasa kita lompati loop pertama, kemudian kita langsung membuat single crochet di loop kedua. Kita isi semua loop dengan single crochet sehingga jumlahnya 29 single crochet, ya. Kita isi sampai ke ujung, ya. Baik, mari kita lanjutkan. Nah, ini sudah selesai 29 single crochet. Nah, sampai di ujung kita beri 1 chain, ya. Lalu balik rajutan, kita kembali membuat single crochet sebanyak 29. Jadi kita kerjakan ini pola alas secara bolak-balik, ya, dengan pola 29 SC dan 1 chain, ya. Kita kerjakan begitu seterusnya sampai 70 row, ya. Jadi kita membuat 29 SC dan 1 chain bolak-balik sebanyak 70 row, ya. Baik, mari kita lanjut. Nah, ini row kedua sudah selesai. Sampai di ujung kembali kita membuat chain, kemudian kita balikkan rajutan, kita akan kembali membuat row ketiga, ya. Jadi ini kita buat sebanyak 70 row. Nah, saya sudah punya yang sudah selesai 70 row. Jadi hasilnya seperti ini, ya. Hasilnya seperti ini ukurannya kurang lebih jadi ini ukurannya kurang lebih 22 kali 10, ya. 22 kali 10 cm. Nah, ini selesai. Ini awalan row, kemudian ini row terakhir.
yaitu row 70. Nah, setelah selesai row 70, kita akan membuat keliling alas ya. Jadi sampai di sini row 70, kita akan membuat keliling alas ya. Jadi kita buat keliling alas dengan cara balikkan rajutan ya. Bisa teman-teman buat chain dulu atau tidak. Saya tidak pakai chain, balik rajutan. Kemudian kita isi di sini. Isi 1 SC. Isi tiap loop dengan 1 SC ya. Jadi kita buat SC sebanyak 28 SC. 28 single crochet. Kita selesaikan 28 single crochet sampai ke ujung. Nah, selesai 28 single crochet, di loop terakhir kita akan membuat 2 SC increase ya. Ini loop terakhir kita akan membuat 2 SC di increase. Jadi di sudut sini kita isi 2 single crochet ya. Nah, kemudian kita akan masuk ke sisi panjang ya. Nah, sisi panjang kita akan mengisi sisi panjangnya ini dengan single crochet sampai ke ujung ya. Nanti sampai ujung di sini kita akan membuat 2 SC increase lagi ya. Baik, mari kita lanjutkan mengisi single crochet di bagian ujung sini. Jadi nanti totalnya bagian ini, bagian yang panjang ini akan ada 69 single crochet ya. Ada 69 single crochet. Yang pertama, kedua, kita lanjutkan sampai 69 single crochet. Baik, mari kita lanjutkan. Nah, alhamdulillah ini sudah sampai ke ujung. Ini single crochet ke 69 ya, paling akhir. Nah, sekarang kita akan sampai ke sisi yang ini. Kita akan membuat ini di loop pertama rantai ini, kita akan membuat 2 single crochet increase ya. 2 SC increase, 2 SC dalam satu lubang. Ini di loop pertama ya. Kemudian kita isi ekor benang di awal, kita ikutkan. Kita isi semua loop dengan single crochet. Jadi sebanyak 27 ya. Loop pertama kita isi 2 SC increase, kemudian kita buat single crochet sebanyak 27 stitch. Mari kita lanjutkan sampai ke ujung. Nah, ini selesai 27 single crochet. Di loop terakhir ini kita akan kembali membuat 2 SC increase. Jadi setiap sudut kita beri increase. Kembali kita akan membuat single crochet pada sisi panjang ya. Nah, kita isi kembali SC di sini. Jadi kita akan membuat di sini sebanyak 69 SC ya. Tepatnya nanti ini jumlahnya semua adalah 70 ya, karena kita awalan di sini baru kita isi 1 ya. Sudut baru kita isi 1, nanti kita akan isi 1 lagi. Jadi kita akan membuat 70 SC ya. 69 untuk sisi panjang dan terakhir mengisi bagian increase. Baik, mari kita selesaikan sampai ke awal
keliling kita. Nah, sekarang kita sudah menyelesaikan sebanyak 69 single crochet di sisi panjang ini. Sekarang kita akan akhiri di awalan row kita tadi. Kita baru isi 1 single crochet di sudut. Jadi kita tambahkan 1 single crochet lagi. Jadi di sini sekarang ada 2 SC increase. Nah, setelah selesai kita slip stitch di sini. Slip stitch ya, slip stitch di 2 serat benang. Nah, ini sampai di sini selesai sudah alas untuk sarung mukena kita ya. Ini selesai alas. Ini tadi sisa benang ini kita rapikan ya, rapikan. Tidak dibakar pun tidak apa-apa. Kalau mau dibakar ujungnya dibakar saja, kalau tidak dibakar juga tidak apa-apa ya. Nah, ini nanti akan menjadi sisi luar dan ini sisi dalam ya. Jadi teman-teman bebas alasnya mau diberi busati atau tidak, tidak masalah ya. Nah, setelah ini kita akan masuk ke bagian badan. Untuk bagian badan dari tas mukena kita, ini kita awali dengan membuat row. Kita isi setiap loop pada row pertama bagian badan kita dengan double crochet ya. Jadi dari akhir dari keliling alas ini kita slip stitch, kemudian di sini kita membuat double crochet. Nah, saya tidak mengawali double crochet dengan 3 chain, tetapi akan membuat double crochet chainless ya. Jadi saya buat pengganti double crochet, caranya seperti ini ya. Dari sini tarik benang sepanjang kira-kira panjang double crochet kita, kemudian lilitkan seperti ini, tahan, masukkan hook ke dalam loop pertama ya, loop yang sama dengan kita membuat slip stitch tadi, kemudian lewatkan benang ke belakang seperti itu ya. Nah, itu namanya DC chainless ya. Jadi pengganti DC tanpa chain ya. Nah, ini kita isi semua dengan double crochet ya. Jadi ada 100 double crochet untuk satu row-nya. Maaf, ada 200 stitch, ada 200 double crochet ya. Jadi keliling di alas kita ini sama dengan 200 stitch, 200. Jadi kita membuat 200 double crochet. Baik, mari kita lanjutkan. Jadi ini kita buat double crochet sepanjang loop, seputaran, tanpa ada increase lagi di sudut. Kita hanya mengisi double crochet saja. Baik, mari kita lanjutkan. Nah, ini saya sudah menyelesaikan 1 putaran untuk row pertama badan, yaitu membuat 200 stitch double crochet ya. Tinggal 2 stitch lagi ya. Yang ini bukan loop yang kita pakai, ini adalah loop dari slip stitch ya. Jadi dari sini langsung slip stitch di DC pertama kita tadi ya. Slip stitch di sini, ingat slip stitch di 2 serat benang ya. Slip stitch, lalu kita lanjut ke row kedua. Row kedua kita masih mengerjakan cara yang sama, yaitu membuat double crochet sekeliling sebanyak 200
stitch ya. Kita awali dengan DC chainless ya, kemudian oke, ini kita hitung sebagai DC pertama ya. Nah, kita lanjut membuat DC berikutnya. Kita isi semua loop dengan double crochet sampai ke akhir dengan cara yang sama. Jadi setiap putaran, setiap row kita akhiri dengan slip stitch. Baik, mari kita selesaikan. Alhamdulillah, ini untuk row badan sudah selesai 5 row. Jadi kita untuk row 1 sampai row 5 itu kita membuat double crochet di sepanjang row ya. Jadi kita mengisi tiap loop dengan 1 double crochet. Jadi kita ada 5 row, 1 2 3 4 5 ya. Ada 5 baris atau row untuk motif double crochet di pola awal badan. Nah, seperti biasa, jadi akhir row kita akan membuat slip stitch di sini ya, slip stitch di 2 serat benang. Nah, setelah slip stitch di sini kita putus benang ya, kita putus benang ya, putus benang, lalu kita rapikan ya, kita rapikan menggunakan jarum tapestry. Kita rapikan ya, kita rapikan, kita masukkan ke dalam ini dari slip stitch di sini kita masukkan ke dalam ya, dan kita simpan ke dalam rajutan kita. Kenapa kita putus benang di sini? Karena kita akan mengawali row selanjutnya dengan motif yang lain dan dari tengah bagian samping ya. Jadi kita akhiri sampai di sini untuk pola double crochet ya. Ini selesai. Yang sudah dirapikan, teman-teman bisa bakar ujungnya ya. Nah, ini selesai untuk 5 row awal dari pola badan. Nah, untuk row selanjutnya mulai dari row 6 kita akan menggunakan pola yang berbeda dengan pola row 1 sampai 5. Kita akan membuat motif daun ya. Nah, kita akan memulai polanya dari sisi tengah ini. Jadi kita menghitungnya, kan ini tadi adalah awalan row kita di sini ya. Ini awalan row kita. Perhatikan teman-teman, jangan nanti salah tempat menghitung ya. Ini awalan row kita di sini ya. Ini DC chainless ini adalah awalan row kita. Nah, semua hitungannya tanpa increase itu ada 29, persis dengan alas kita yang 29 SJ. Jadi dari awalan row sampai sudut itu 29. Nah, ditambah dengan increase ya, sudut diisi 2 ya, masing-masing sudut diisi 2 berarti ada 2 stitch, penambahan 2 stitch berarti 29 tambah 2 31. Jadi ada 31
dibagi 2 ya, 15 kanan 15 kiri, satunya di tengah untuk tempat awalan kita. Kita menghitungnya bukan dari stitch yang awalan ya, tapi stitch sebelumnya. Kenapa? Ingat, karena penambahan increase di sini terjadi pada akhir keliling alas ya. Jadi kita menghitung dari sini ya. Kita menghitung dari sini, dari stitch terakhir ini, bukan dari stitch awal ya. Jadi kita hitung dari stitch akhir agar tidak salah dalam posisi tengahnya. Jadi ini stitch awal, ini stitch akhir. Jadi kita hitung dari sini 1 2 ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ya. Di situ posisi 15 kita tandai di loop ke-16 untuk awalan row kita ya. Nah, ini kita tes lagi betul apa tidak. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 di sini kita lihat apakah tepat di sudut ini. Nah, persis di sudut ya. Jadi ini tempat increase ya. Jadi artinya ini sudah pas posisi untuk kita memulai pola selanjutnya. Jadi kita awali dengan membuat slip knot ya. Lalu langsung kita kaitkan benang ya. Kaitkan benang, lalu kita masuk ke loop yang tadi sudah kita tandai ya. Ini sambil tetap ditahan ya, jangan dilepas. Lihat ada 3 di sana. Keluarkan 2, lalu keluarkan lagi 2. Selesai 1 double crochet. Lalu kita buat 1 double crochet lagi di lubang yang sama ya. Jadi kita membuat 2 DC increase. Lalu setelah itu kita buat 4 chain dan skip. Ini nanti kita rapikan sisa benang di belakang. Kita skip 7 ya. 1 2 3 4 5 6 7. Kita akan membuat 3 DC increase di loop ke-8. 1 2 3 ya. Kemudian buat 3 chain dan skip 3. 1 2 3, kembali membuat 3 DC increase di sini ya. 3 DC dalam satu loop yang sama. Nah, kemudian kita kembali buat 4 chain. 2 3 4. Kita skip lagi 7. 1 2 3 4 5 6 7. Kita membuat 2 double crochet increase ya di sini. Lalu kita buat 2 chain dan kemudian buat lagi 2 double crochet dalam loop yang sama. Nah, ini selesai satu pola ya. Selesai satu pola dari dari chain pertama di sini sampai sampai V yang ini ya. Ini adalah satu pola. Nah, pola ini akan kita ulangi sebanyak ini ada 200, dia pengulangan pola kita adalah kelipatan 20, berarti kita akan buat sebanyak 10 kali pengulangan ya. Ini pengulangan pertama, lalu kita akan membuat pengulangan kedua sampai 10 kali pengulangan, lalu kita slip stitch di sini. Baik, saya contohkan lagi pengulangan yang kedua. Jadi dari sini kita kembali membuat 4 double crochet, 4 chain, lalu skip 7. 1 2 3 4 5 6 7.
kita bekerja di loop ke-8. Kembali kita membuat 3 double crochet increase ya, 3 double crochet dalam satu lubang, lalu buat chain 3, lalu skip 3, 1 2 3, kita kembali membuat 3 double crochet increase ya. Kemudian kita kembali membuat 4 chain ya, dan skip 7, 1 2 3 4 5 6 7, buat lagi 2 double crochet increase, lalu 2 chain, lalu 2 double crochet increase di loop yang sama. Nah, ini selesai pengulangan yang kedua ya, hitungannya dari sini sampai ke sini ya. Jadi ini sudah 2 kali ulangan. Mari kita kerjakan dengan cara yang sama sampai ke akhir row 6. Mari kita lanjutkan. Nah, ini saya sudah hampir sampai di akhir row ya. Ini tadi awalan row kita. Nah, ini akhir dari row pertama. Jadi saya sudah membuat pengulangan yang ke-20 ya. Ini setelah 3 DC increase, kemudian membuat 4 chain, lalu kita skip 7. 1 2 3 4 5 6 7 ya. Skip 7, kita kembali bekerja di loop pertama kita memulai tadi. Kita buat di sini ya. Kita masuk ke loop pertama tadi, kita buat di sini 2 DC increase ya. 2 DC increase. Lalu kita buat chain 2 ya. Buat chain 2 dan slip stitch di sini ya. Slip stitch di awalan row kita tadi. Di di DC pertama kita. Hati-hati, perhatikan DC-nya agar tidak salah ya. Slip stitch di sini. Oke. Nah, ini selesai row pertama dari pola daun ya. Nah, ini kita lihat. Jadi ini adalah row ke-6 dari pola badan, tapi row pertama dari pola daun ya. Jadi dari slip stitch di sini kita akan awali pola kita dengan DC chainless ya. Kembali kita membuat pengganti DC di sini ya. Kita masuk di kolong ya. Jadi kita bekerja di kolong ini sekarang ya. Bekerja di lubang antara 2 DC increase, 2 DC increase dan chain ya. Jadi kita membuat DC chainless ya. Lilitkan, kemudian masuk ke kolong, keluarkan. Oke, selesai DC pertama. Lalu buat DC yang kedua ya. Nah, selesai. Kita akan lanjut pola selanjutnya. Dari sini kita akan membuat 2 chain ya. Jadi setelah 2 DC increase kita buat 2 chain, lalu kita skip 4 rantai ini ya. Kita sekarang bekerja di sini ya. Bekerja di sini di atas DC yang pertama kita akan membuat 2 DC increase. 1 2, lalu
buat 1 DC di atas DC yang kedua, kemudian buat lagi 2 DC increase di atas DC yang ketiga. Oke, kemudian kita buat 2 chain, 1 2, lalu buat DC di sini. Teman-teman bisa kerja di kolong sini, tapi saya lebih suka di sini ya, di chain yang kedua atau chain yang di tengah. Di sini kan ada 3 chain, kita kerja di chain yang tengah, jadi biar posisinya tetap terus, jadi kita bekerja di dalam chain. Buat 1 DC, lalu 2 chain, lalu lompati, skip 1, kita buat lagi 2 DC increase di sini. Lalu buat lagi 1 DC, lalu 2 DC increase kembali. Oke ya, kembali kita buat 2 chain dan lompati 4 chain yang ini. Kita kembali bekerja di kolong ya, kerja di sini, buat V lagi ya, 2 DC, 2 chain, lalu 2 DC di lubang yang sama. Nah, ini selesai 1 pola ya, selesai 1 pola. Nah, teman-teman perhatikan, ini 1 pola, ini nanti kita rapikan. Baik, saya contohkan lagi untuk hitungan atau pengulangan yang kedua. Dari sini 2 chain, lalu skip 4 chain yang di row pertama, buat 2 DC increase di sini ya, lalu 1 DC di sini, lalu buat lagi 2 DC increase di sini, lalu kita buat 2 chain ya, skip 1 chain, kita bekerja di chain yang kedua, membuat 1 DC, lalu chain 2, skip lagi 1, kita bekerja di atas DC yang pertama, membuat 2 DC increase, lalu buat 1 DC ya, lalu buat 2 DC increase. Oke, kembali buat 2 chain dan masuk ke kolong sini, membuat V stitch. Dua DC, lalu 2 chain, 2 DC di lubang yang sama. Oke, kita selesai 2 kali pengulangan ya, 1 kemudian 2 ya. Nah, dengan cara yang sama kita selesaikan row kedua pola daun kita. Baik, mari kita lanjutkan. Nah, ini sudah selesai pengulangan terakhir atau untuk row kedua pola badan ya, maksud saya row kedua pola daun ya. Nah, ini sampai di sini kita akan membuat terakhir 2 chain ya, lalu kita kembali buat 2 DC di sini ya, lalu 2 chain dan kita slip stitch di sini ya,
slip stitch di sini. Selesai row 7 pola badan atau row 2 pola daun ya. Selesai, kita akan lanjutkan ke row ketiga pola daun.